Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Lucy Rahmawati, NRP 5031201016. Saya Mudafatur Rahman dengan NRP 5022201045 dari Departemen Teknik Elektro. Saya Ferdian Toradia Barata dari Departemen Teknik Elektro NRP 5022201100. Perkenalkan, nama saya NRP 5022201183 dari Departemen Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Dunjuan Samuel, NRP 50222024 dari Departemen Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Farah Rehana Emania Yakin dari Departemen Teknik Transportasi Laut, NRP 50212010007. Baik. Tujuan dibuatnya video presentasi ini adalah untuk menjelaskan tentang jurnal yang kredibel dan cara mencari sumber referensi dalam negeri dan luar negeri, mengelola sumber referensi dalam Mendeley, dan menunjukkan cara menggunakan Mendeley ke Microsoft Word. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Huda tentang menjelaskan bagaimana yang kredibel. Baik, jurnal kredibel adalah jurnal yang didukung dan dapat dibuktikan dengan adanya data yang terlampir dan sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu, jurnal yang kredibel biasa diartikan sebagai jurnal terpercaya, yang sudah dipastikan kebenarannya dan rujukannya serta tidak termasuk dalam plagiasi jurnal lainnya. Biasanya jurnal yang kredibel disusun berdasarkan beberapa artikel yang dapat dipastikan keaslian dan sumber informasinya, serta data yang tercantum di dalamnya. Selain itu, jurnal ilmiah itu ada tingkatan-tingkatan kualitasnya jika diurutkan dari besar pengaruhnya pada perkembangan bidang ilmu tertentu. Mungkin teman-teman semuanya tidak asing dengan istilah jurnal kategori Q1, jurnal kategori Q2, jurnal kategori Q3, dan jurnal kategori Q4. Misalnya ada 40 jurnal berpengaruh dalam sebuah disiplin ilmu. Contohnya adalah psikologi. Nah, jurnal kategori Q1 adalah 10 jurnal teratas paling berpengaruh dalam disiplin ilmu tersebut. Sedangkan jurnal kategori Q2 adalah jurnal berpengaruh peringkat 11 sampai 20. Begitu seterusnya hingga jurnal Q4 yang urutannya 31 sampai 40. Selanjutnya, gimana sih untuk mendapatkan jurnal yang kredibel? Nah, kita bisa langsung mencari artikel lewat jurnal yang dituju melalui database, melalui katalog library yang biasanya diarahkan ke jurnal atau database. Atau teman-teman semuanya bisa melalui aplikasi data jurnal yang terpercaya seperti mendeley.com, Scholar, Book ID, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan mengenai jurnal kredibel dari saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdianto Redia tentang sumber referensi dalam negeri. Pertama-tama, untuk mencari sumber referensi, kita harus menentukan tema artikel tersebut. Saya sudah menentukannya, yaitu saya menentukan tema perkembangan konstitusi di Indonesia. Di sini saya memilih artikel jurnal yang pertama, dan di sini kita harus mencari artikel tersebut termasuk dalam jurnal apa. Di sini di bawah judul tertulis bahwa artikel tersebut berdasarkan dari jurnal Justisia Jurnal Hukum, atau juga bisa dilihat dalam dokumennya. Itu benar, ini Justisia. Untuk mencari bahwa jurnal tersebut terakreditasi atau kredibilitas, kita menggunakan aplikasi Sinta. Di sini kita ke halaman sources lalu jurnal. Dalam aplikasi Sinta terdapat kategori-kategori yang merupakan kategori tentang bagaimana berpengaruhnya jurnal tersebut. Lalu kita cari jurnalnya, yaitu Justisia.
Kalau jurnal tersebut muncul, berarti jurnal tersebut berkredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita cari juga artikelnya. Di sini juga sudah terbukti bahwa artikelnya tersebut juga berkredibilitas, terakreditasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya penjelasannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Syakir, sumber referensi dalam negeri. Oke, baik. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari jurnal internasional yang kredibel dan dapat terpercaya. Kalian pertama bisa menuju Google Scholar. Nah, di sini Anda bisa mencari banyak artikel jurnal yang Anda butuhkan. Caranya pertama, cari tema yang Anda inginkan untuk dimasukkan ke dalam referensi karya tulis Anda. Nah, sebagai contoh, saya di sini mencari jurnal COVID-19. Oke. Akan muncul banyak sekali artikel jurnal yang bisa Anda akses dan Anda masukkan ke dalam referensi karya tulis ilmiah Anda. Tapi bagaimana cara menemukan artikel jurnal yang terakreditasi sehingga Anda bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda berikan kepada pembaca jurnal Anda, artikel jurnal Anda. Nah, pertama, kalian harus mengecek penerbit dari artikel jurnal tersebut. Artinya Anda mengecek jurnalnya itu apakah kredibel atau tidak. Untuk jurnal internasional, Anda bisa mengecek di sebuah website yang disebut Simago. Di sini Anda bisa memasukkan judul dari jurnal tersebut, ISSN, atau nama penerbitnya. Oke, sebagai contoh, saya mengambil jurnal The COVID-19 Epidemic. Untuk mencari jurnalnya, nama dari jurnalnya Anda bisa lihat di sini, Tropical Medicine and International Health. Tapi jika Anda kurang yakin, Anda bisa coba buka dulu artikel jurnal tersebut. Kemudian Anda bisa download jurnal tersebut di sini, PDF. Nah, di sini jelas ya, Anda bisa lihat jurnalnya namanya apa. Di sini Tropical Medicine and International Health. Oke, di sini saya akan mengecek di Simago. Saya copy, kemudian saya buka di Simago Rank. Kalau muncul, berarti jurnal tersebut bisa sudah terakreditasi dan Anda bisa memasukkannya ke dalam referensi dalam karya tulis Anda. Dan di sini terlihat muncul jurnal yang saya cari. Kalau saya buka, di sini banyak sekali info-info tentang jurnal tersebut. Dari publishernya siapa, kemudian ISSN-nya siapa, apa. Ini seperti tanda pengenal untuk jurnal. Kemudian subjek areanya apa aja, dan bisa dipastikan bahwa jurnal ini adalah jurnal yang dapat ditanggungjawabkan dalam referensi karya tulis Anda. Mungkin sekian dari saya dalam mencari jurnal internasional. Terima kasih. Lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Edwin Juanda cara mengelola referensi ke Mendeley. Baik, untuk cara mengelola referensi ke Mendeley, pertama kita bisa membuka aplikasi Mendeley. Lalu di sini kita harus buat akun dulu pertama. Jika kita sudah punya akun, kita bisa langsung masuk. Dan ini adalah tampilan pertama ketika kita baru masuk. Kita bisa close dulu. Langkah pertama adalah kita ke tools untuk menghubungkan Microsoft Word dengan aplikasi Mendeley ini. Kita harus install dulu Microsoft Word pluginnya. Jika kita sudah install, nanti ada tulisan seperti ini. Lalu jika sudah, kita bisa memasukkan jurnal yang sudah kita punya ke dalam aplikasi Mendeley. Kita bisa memasukkannya secara manual, add entry manually, atau ketika kita sudah punya jurnalnya, kita bisa memasukkan langsung secara otomatis.
Nah, ketika jurnal sudah masuk, kita bisa melihat detail-detail dari jurnal di bagian sebelah kanan. Lalu juga misalnya kita ingin mencari jurnal dari internet, misalnya kita bisa buka Google Scholar, cari jurnal yang kita mau. Di sini kita harus install dulu extension dari Mendeley untuk memindahkan jurnal dari internet ke aplikasi Mendeley. Setelah kita install, nanti judul dari jurnal di homepage akan muncul di sebelah kanan. Nah, ketika judul di homepage Google sudah sama dengan extension Mendeley, kita bisa pilih. Di sini saya pilih nomor 2. Kita pencet Add to Mendeley. Setelah itu kita bisa refresh. Dan jurnal yang kita ambil dari internet sudah muncul di Mendeley. Kita bisa melihat juga detail-detailnya untuk mengecek kebenarannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik. Dan terakhir akan dijelaskan oleh Farah Royhana tentang menunjukkan cara Mendeley ke Microsoft Word. Baik, kali ini saya akan menjelaskan cara mengolah Mendeley ke Microsoft Word. Pertama, kita buka file Microsoft Word yang ingin diberi citasi. Lalu kita login ke halaman Mendeley dan pastikan jurnal yang ingin dipakai sudah di-add ke dalam Mendeley. Lalu kita kembali ke halaman Microsoft Word dan arahkan kursor pada kalimat yang ingin diberi citasi. Lalu klik reference dan klik insert citation. Lalu ketik kata kunci jurnal yang ingin dipakai. Lalu klik OK. Selanjutnya sama caranya, yaitu klik reference, insert citation, ketik kunci jurnal yang ingin dipakai. Oke. Dan otomatis citasi akan muncul. Lalu jika kita ingin membuat daftar pustaka, kita klik reference dan klik insert bibliografi. Lalu akan muncul secara otomatis citasi atau referensi yang telah kita pakai di kalimat-kalimat di atas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi video dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.